Salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar podcast kita agar hidup kita makin baik, makin benar di hadapan Tuhan. Kita akan belajar tentang 7 masalah keluarga yang sering terjadi dan bagaimana solusinya. Parents, masalah keluarga itu gak bisa kita hindari. Pasti akan selalu muncul baik masalah yang sepele ataupun serius. Percaya deh, gak ada keluarga yang sempurna, justru kekurangan itu ada untuk melengkapi hidup. Terlalu datar juga bikin hambar kan? Konflik yang terjadi pada keluarga biasanya disebabkan oleh perbedaan pendapat. Terkadang adanya salah paham satu sama lain dan kesimpulan yang salah. Meski wajar terjadi, tetap saja masalah keluarga harus segera kita selesaikan. Yuk langsung kita lihat problem keluarga yang paling umum terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Simak yang serius ya. Masalah keuangan. Salah satu pemicu stres terbesar dalam hubungan apapun adalah keuangan. Tertekan karena keuangan bisa menimbulkan stres dan berpengaruh terhadap hubungan dalam keluarga. Penyebabnya pengelolaan keuangan yang kurang baik, utang yang meningkat, dan masalah keuangan lainnya. Solusi yang bisa kita lakukan dalam menghadapi masalah keuangan keluarga bisa dimulai dengan membuat anggaran bulanan, kurangi pengeluaran yang gak diperlukan, juga bisa membantu. Lalu terbuka terhadap pasangan tentang keuangan. Bila diperlukan, parents bisa melakukan konsultasi pada perencana keuangan atau financial planner. Komunikasi yang buruk. Membangun komunikasi yang baik dalam keluarga bukan hanya hal yang mudah. Gak semua anggota keluarga seperti pasangan atau anak bisa terbuka terhadap masalah yang sedang dihadapi. Kebanyakan dari mereka takut akan dihakimi ketika menceritakan masalah yang sedang dialami. Jangan sampai keluarga menghadapi masalahnya sendiri-sendiri. Cobalah mengajak pasangan atau anak untuk terbuka. Awali dengan kita yang bercerita tentang apa yang dirasakan hari ini. Bukalah topik saat bersantai dengan keluarga, misalnya saat makan malam atau sedang menonton TV. Awali dengan berdiskusi tentang hal apapun. Berikut, pengasuhan anak. Mengurus anak bukan hal yang mudah dan pasti tidak segampang teori. Menghadapi tahap perkembangan anak bisa membuat orang tua stres dan kelelahan. Belum lagi adanya perbedaan pendapat soal cara pengasuhan anak terhadap anggota keluarga lainnya. Kita dan pasangan bisa belajar untuk lebih kompak dalam pengasuhan anak. Ayah dan ibu perlu bergantian dalam mengasuh si kecil. Miliki gaya pengasuhan yang sama. Jangan terlalu mendengarkan komentar orang lain yang belum tentu pas untuk kita dan anak. Berikut adalah work-life balance. Gak semua orang bisa menyeimbangkan kehidupan dan pekerjaan. Apalagi untuk ayah dan ibu yang sama-sama bekerja. Hal ini dapat menimbulkan masalah tertentu. Keinginan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga namun harus dikalahkan dengan adanya pekerjaan yang menjadi mata pencaharian kita. Salah satu solusinya adalah memisahkan urusan kantor dan rumah. Fokus agar bisa cepat dan tepat dalam menyelesaikan pekerjaan. Tujuannya agar kita bisa punya waktu untuk keluarga. Kalau memungkinkan, kita bisa meminta pertolongan pada rekan kerja untuk berbagi tugas pekerjaan. Terlalu sering adu argumen. Berbeda pendapat dalam keluarga itu gak ada salahnya kok. Pasti setiap orang punya cara pikirnya masing-masing. Namun, kalau jadinya terlalu sering adu argumen sampai berkelahi, tentunya bisa merusak hubungan keluarga dan bikin frustasi. Dilansir The International Psychology Clinic, terkadang itu semua tentang bagaimana kita berdebat dan bukan tentang apa yang diperdebatkan. Jadi tetaplah tenang, bila argumen sudah mulai memanas, kita bisa mengalah terlebih dahulu. Berikut pembagian tugas rumah tangga. Rasanya gak semua orang senang mengerjakan tugas rumah tangga, terutama bagi pasangan yang kurang peka terhadap tugas rumah. Biasanya kemarahan akan meledak ketika tugas rumah tangga hanya dilakukan oleh satu orang saja dan gak ada yang membantu. Buatlah jadwal dan piket untuk mengerjakan tugas rumah tangga. Misalnya, tugas memasak ibu, mencuci ayah, dan membereskan rumah dilakukan bersama dengan si kecil. Sulit mengatur jarak pada keluarga. Maksud jarak di sini bukan menjauh dari keluarga. Bagaimanapun dalam keluarga itu memerlukan adanya jarak. Ada waktunya bagi kita untuk menyendiri atau me time. Terlalu berlebihan dekat dengan keluarga juga dapat menimbulkan masalah. Misalnya jadi kurang mandiri, bahkan bisa kurang pergaulan. Setiap hubungan termasuk yang harmonis sekalipun perlu ruang untuk menyendiri. Setiap orang memiliki privasi dan kebebasannya. Jadi aturlah jarak dalam keluarga sebaik-baiknya. Jangan terlalu menjauh tetapi juga bisa merasa dekat dengan keluarga. Parents, masalah keluarga apa yang pernah dialami? Semoga dengan adanya kekurangan ataupun masalah dalam keluarga, kita membuat lebih kompak dan saling memperbaiki diri. Sahabat podcast M116, kita sudah belajar hal-hal penyebab masalah-masalah dalam keluarga. Semoga akan membantu kita
untuk bisa menilik dan kemudian berjuang untuk memperbaiki satu demi satu. Sekalipun kita tidak sempurna, tapi kita progres semakin baik. Karena firman Tuhan berkata, kerukunan itu akan ada berkat Tuhan yang turun seperti embun dari Gunung Hermon ke Gunung Sion. Shalom, salam podcast M116.